Selamat datang di kuliah pemrograman komputer. Di sini pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep bahasa pemrograman, HTML, CSS, JavaScript, lalu remote server, local server, dan text editor. Oke, kita mulai dengan bahasa pemrograman. Jadi apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman itu adalah suatu jenis bahasa yang terdiri dari beberapa set instruksi atau perintah yang mampu menghasilkan berbagai macam output. Jadi bahasa pemrograman itu digunakan dalam pemrograman komputer untuk mengimplementasikan algoritma. Nah, ada berapa jumlah bahasa pemrograman komputer dan apa contohnya? Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi jumlah bahasa pemrograman komputer tuh sangat banyak ya. Ini yang terkenal itu ada C++, Java, C, PHP, Python, JavaScript. Ini ada COBOL juga, Cypress, ada Pascal, mungkin Pascal yang pernah dengar ya. Terus MATLAB juga. Jadi banyak ya. Jadi bahasa pemrograman itu banyak jenisnya. Lalu contohnya mungkin, nah ini contoh pemrograman komputer. Jadi kalau di sini bahasanya ini adalah bahasa JavaScript. Iya, bahasa JavaScript. Terus di dalam text editor. Jadi namanya text editor. Ini bahasanya bahasa JavaScript. Oke, jadi jumlah bahasa pemrograman itu banyak banget. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini. Nah, bahasa pemrograman itu ada dua tipenya. Ada yang terkompilasi dan terinterpretasi. Nah, apa perbedaan bahasa pemrograman terkompilasi dan terinterpretasi? Bahasa pemrograman terkompilasi itu adalah ini jenis bahasa komputer yang prosesnya itu mengubah kode sumber atau source code yang bisa dibaca oleh manusia itu menjadi bahasa mesin. Jadi proses konversi ini disebut proses kompilasi dan biasanya dilakukan menggunakan utilitas yang disebut sebagai compiler. Nah, ini contoh bahasa pemrograman terkompilasi. C, C++, Java, Fortran, Pascal, dan lain-lain itu masuknya termasuk ke bahasa pemrograman terkompilasi. Artinya kita tulis program dulu, nanti begitu mau kita eksekusi itu diubah dulu. Jadi diubah menjadi bahasa mesin ya. Jadi untuk proses dari ininya itu kita pakai compiler. Makanya disebut pemrograman terkompilasi. Karena kita menggunakan program yang namanya compiler. Setelah melalui proses kompilasi ini baru kita bisa jalankan, bisa dieksekusi. Nah, yang kedua itu terinterpretasi. Jadi bahasa pemrograman terinterpretasi itu jenis bahasa komputer yang kode sumbernya itu dapat langsung dieksekusi sebagai sebuah program tanpa proses konversi. Jadi nggak kayak yang ini ya, nggak kayak kompilasi, dia tanpa proses konversi dan menggunakan program utilitas yang disebut interpreter. Jadi contoh bahasa pemrograman terintegrasi itu misalkan Python, PHP, JavaScript, MATLAB, Ruby, dan lain-lain. Oke, jadi bedanya di sini, jadi lebih mudah ya. Jadi kalau kita mau ngecek error atau apa, dia lebih mudah yang interpretasi. Tapi secara prinsip sih, program yang terkompilasi ini lebih cepat ya daripada yang terinterpretasi. Karena untuk program yang terinterpretasi ini dia harus diinterpretasi baris per baris. Jadi kalau ini sekalian, jadi kita udah tulis, udah jadi programnya, konversi langsung, jadi konversi cepat ke bahasa mesin langsung bisa dieksekusi. Kalau ini proses eksekusinya itu baris per baris. Jadi kalau dibandingkan program yang dihasilkan oleh proses kompilasi ini cenderung lebih cepat dibandingkan yang interpretasi. Oke, jadi kayak gitu bedanya ya. Oke, jadi kenapa belajar JavaScript? Jadi keuntungan mempelajari bahasa pemrograman JavaScript itu banyak ya. Jadi misalkan dia mudah dipelajari dan diimplementasikan. Instruksi dan sintaknya itu mudah dipahami. Jadi untuk bagi yang pemula yang belum pernah mungkin belajar bahasa program ya,
Jadi salah satu bahasa yang mudah dipelajari itu JavaScript. Jadi Python juga ya. Python juga sebenarnya mudah, basic juga kalau dulu yang namanya basic itu mudah juga. Nah, jadi kenapa kita pilih ini? Karena salah satunya karena mudah dipelajari. Nah, yang kedua, keuntungan kedua itu dia tidak membutuhkan utilitas atau program khusus untuk dijalankan. Jadi ini JavaScript ini termasuk bahasa interpreter ya. Jadi dia tidak perlu compiler. Jadi kalau kita mau membuat program, misalnya mau melihat suatu programnya apakah jalan atau enggak, kita nggak perlu melalui proses konversi. Jadi kita ketik programnya, lalu kita running, nanti dia setelah diinterpretasikan langsung keluar hasilnya, outputnya langsung keluar. Jadi nggak perlu compiler. Yang ketiga, praktis dan efisien. Jadi praktis dan efisien ini di sini maksudnya disupport penuh oleh banyak web browser ya, yang populer seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Jadi kalau JavaScript ini kita ketik di text editor, kita save hasilnya, lalu kita buka di program web browser. Jadi web browser ini Chrome bisa, Firefox bisa, Safari bisa. Nanti hasil yang kita tulis di text editor itu langsung keluar ya. Program JavaScript langsung keluar. Nah, terus yang keempat itu dapat digunakan baik untuk front end, user interface maupun back end, server programming. Dulu mungkin cenderung lebih ke front end aja, tapi sekarang karena udah ada kemajuan lagi teknologi dari pengembangan bahasa JavaScript ini, ada yang namanya Node.js. Ini ada yang benar-benar, jadi namanya di sini ada Node.js. Ini variasi dari JavaScript ya. Dia buat programming server, backend server. Jadi ini dulunya JavaScript itu kebanyakan hanya digunakan untuk front end ya, untuk ketampilan luar aja. Tapi sekarang juga udah bisa dipakai untuk server. Nah, jadi bisa digunakan sekarang front end sama server. Nah, ini yang terakhir. Nah, jika sudah mahir juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi pada smartphone ya. Mobile apps, ini kalau kalian benar-benar bisa ya JavaScript. Saya sendiri juga belum bisa, nggak begitu mahir ya menggunakan JavaScript. Jadi kalau benar-benar bisa, kalian bisa program mobile apps atau bikin algoritma kecerdasan buatan artificial intelligence menggunakan JavaScript. Oke, jadi itu kelebihan belajar bahasa pemrograman itu banyak ya. Mudah, efisien, dan banyak lagi. Ya, makanya saya pilih JavaScript ini mungkin cocok buat untuk dipelajari di programmer pemula. Kemudian HTML, CSS. Jadi JavaScript itu nggak sendiri ya. Jadi ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi ini web page misalkan. Web page itu dia ada 3 bagian. Jadi ketika kalian di internet, kalian buka website ya, web page, itu tampilan yang keluar itu sebenarnya gabungan dari 3 ini. Nah, jadi ini HTML, CSS, JavaScript ini front end ya. Di front end. Jadi HTML yang pertama, HTML ini dia mengatur konten dan struktur. Jadi HTML ini konten dan struktur. Nah, di sini maksud konten dan struktur itu misalkan isi atau konten web. Headingsnya, paragrafnya, tabelnya, list. Jadi isi yang kalian baca atau lihat di misalkan kalian buka www.detik.com atau yahoo.com. Jadi tulisan-tulisan di sana tuh terus tempat lukisannya di mana, tempat tulisannya di mana, terus gambar di mana, itu masuknya ke konten, ke struktur ya, konten dan struktur. Ini HTML. Lalu kemudian ada CSS. CSS ini presentasinya. Jadi presentasi di sini maksudnya dia menentukan jenis font. Jadi fontnya apa dari Times New Roman, apa Calibri, Cambria, itu di sini ya, kita atur di CSS. Terus warnanya, warna fontnya seperti apa, terus warna gambar seperti apa, terus warna background juga, background websitenya seperti apa, webpage-nya. Border juga batasan ya, bordernya apakah dia ada shadow-nya, tebelnya berapa, itu diatur di CSS. Kolomnya juga ada berapa, apakah dia ada 12, 8 kolom. Misalkan kalau lihat di Detik ada kolomnya ada mungkin 4 ya atau 3 ya kolomnya. Kolom sebelah kiri, tengah, atau kanan. Saya nggak tahu kalau di tengahnya di 2. Jadi diatur di CSS. Jadi ini konten buat tulisan-tulisan atau gambar. Ini cara mempresentasikannya.
Jadi warnanya, border ya, dan sebagainya. Nah, terakhir itu JavaScript. JavaScript itu mengatur perilaku web tersebut. Jadi perilaku web itu maksudnya tampilannya dinamis. Jadi nggak statis. Jadi kalau kita lihat website-website yang dulu itu biasanya tampilannya statis. Jadi misalkan kita taruh warna merah atau biru ya tetap aja warna merah atau biru. Nggak akan bisa berubah. Tapi dengan JavaScript, kalau kita program JavaScript ini tampilan backgroundnya itu bisa berubah sendiri. Jadi biru terus jadi merah atau bisa jadi sebaliknya ya. Atau bisa hilang kita kasih putih. Lalu interaksi dengan user. Interaksi dengan user ini maksudnya misalkan kalau kalian login ya atau login atau ngisi login atau password, nah ini interaksi dengan user. Nah ini bisa bikin pakai JavaScript. Atau misalkan kalian ngetik reply ya di Blogspot atau di mana kalian ngeposting posting itu ya. Jadi dia bisa pakai di program melalui JavaScript. Nah, terus bisa juga validasi formulir. Nah, validasi formulir misalnya kalian buka web terus isi formulir terus ketik OK, nanti kalau misalkan validasinya benar, OK-nya langsung berlanjut ke halaman lain. Tapi kalau enggak, dia ulang lagi ya. Nah, ini bisa ditulis menggunakan JavaScript. Nah, ini buat pop-up juga bisa kayak iklan-iklan ya. Kalau iklan-iklan suka keluar, kalian kunjungi website, terus suka ada iklan yang keluar, ini buatnya pakai JavaScript juga ya. Membuat pop-up. Lalu juga bisa membuat aplikasi sederhana terintegrasi dengan web. Ini misalnya widget atau plugin ya, plugin yang dimasukin ke website, itu bisa dibuat pakai JavaScript. Jadi gitu ya, jadi gini konten, terus ini penampilannya, ini isinya. Jadi kayak sifatnya tuh bisa ngapain aja websitenya tuh di sini. Makanya kita belajar JavaScript. Jadi kalau kalian udah bisa JavaScript, paling nggak setelah kalian selesai kuliah ini, kalian bisa paling nggak mengerti tentang cara bikin website ya. Desain website atau mungkin bisa jadi web developer. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang server remote dan server lokal. Nah, jadi kalau kita belajar HTML, CSS, sama JavaScript itu pasti berhubungan dengan yang namanya server. Entah itu server remote atau server lokal. Karena berhubungan dengan internet ya. Oke, ini misalkan di sini ada orang ya. Dia depan laptop, dia mau mengakses misalkan detik.com. Dia mau mengakses detik.com. Nah, di sini ada proses ya. Nah, pertama proses request. Jadi ketika dia ngetik di sini detik.com, maka dari laptopnya ini dia akan mengirim request ke server detik.com. Nah, dia di server detik.com dia ngirim request atau permintaan ya, dia ngirim permintaan. Ini bahasa ininya permintaan ya. Permintaan atau request. Setelah diproses di sini, setelah diproses di server, permintaannya diproses, maka servernya ini akan mengirim balik. Dia akan mengirim balik respon. Di sini ada respon. Respon ya sama aja sih. Respons. Nah, jadi ketika dibuka detik.com, prosesnya request, lalu di server dikasih respons. Nah, keluarlah homepage detik.com. Jadi ini komunikasi dua arah ya. Di sini ada internet di sini. Jadi koneksi internet. Nah, ini koneksi dua arah. Jadi kalau kalian menggunakan internet tuh koneksinya koneksi dua arah ya. Kalian ketik apapun ya di sini www.yahoo.com atau www.google.com, dia akan mengirim ke permintaan ke server yang di luar. Jadi kalau di Google misalkan kalian misalnya google.com, permintaan kalian akan dikirim ke server Google. Nah, Google lalu akan mengirim balik respon dari apa yang diminta. Ini prosesnya kayak gitu ya, terus menerus. Nah, ini namanya server remote. Kemudian ada server lokal atau lokal server ya. Nah, misalnya dia ada orang, dia ini ngetik http:// localhost. Localhost ini nama dari server lokal. Jadi di komputer manapun tuh namanya localhost ya. Jadi kalau kalian udah menginstal apa namanya kayak simulasi. Jadi kalau server di sini server remote itu di luar, jadi di luar dari komputer ini, itu namanya server remote ya, jauh.
Remote artinya jauh. Ini server jauh. Tapi kalau server lokal itu servernya itu ada di sini, ada di dalam komputer dia, ada di dalam laptop dia. Jadi dia fungsinya seperti mengsimulasikan server yang ada di luar. Jadi servernya ada di sini, jadi sama sekali tidak butuh internet. Nah, jadi server lokal itu tidak perlu koneksi internet. Kalian cuma menginstal ada program ya, program aplikasi lokal server yang bisa berupa, biasanya yang terkenal di Windows itu namanya XAMPP, ini sekannya X Apache, MySQL, Perl dan PHP ini. Itu juga bisa MAMP dan ada banyak lain ya, ada banyak dan lain-lain. Jadi kalian install program ini dulu. Nah, udah diinstal kalian jalankan. Nah, kalian ada, nah, terinstall nanti di sini di laptop atau komputer kalian ada namanya local server. Jadi kalau kalian udah install terus kalian jalankan program ini, XAMPP ini, kalian ketik ini di web browser http://localhost, maka akan keluar server, settingan server lokal. Nah, dari situ kalian bisa utak-atik ya, utak-atik. Nah, gimana misalkan kalian mau upload website ya, sebelum kalian upload website ke server remote, kalian bisa tes dulu di server lokal. Ya kalau ada bug atau ada kesalahan, kalian bisa langsung koreksi ya di sini. Kalau udah yakin benar, baru kalian upload ke server remote. Karena kalau kita menggunakan server lokal tuh editingnya jauh lebih cepat ya. Jadi tidak perlu koneksi internet, jadi prosesnya jauh lebih cepat. Kalau ini kan kita harus ke sana terus balik lagi, sana terus balik lagi. Jadi butuh waktu. Belum lagi kalau koneksinya internetnya kurang lancar ya. Jadi bisa lebih lama. Makanya kita menggunakan server lokal. Nah, di sini di kuliah ini kita akan menggunakan server lokal untuk mempelajari JavaScript. Setelah itu kita akan bahas tentang text editor. Yang terakhir ya, text editor. Jadi apa itu text editor? Jadi text editor itu hanyalah sebuah program kecil untuk mengedit teks sederhana tanpa formatting. Jadi formatting ini maksudnya kayak Microsoft Word atau Microsoft Excel ya misalnya kalau kalian. Jadi formatting ini kayak misalkan ada huruf yang di bold lah, ada yang italic. Jadi nggak pakai ini ya. Jadi teks sederhana aja, cuma tulisan doang. Nah, contohnya itu Notepad. Mungkin semua udah pernah ya buka Notepad ya. Jadi program misalnya. Nah, itu text editor namanya. Jadi kalian bisa nulis program apapun di Notepad ini. Misalkan kalian mau nulis program C++, kalian tulis di Notepad, nanti begitu program udah selesai kalian tulis, baru kalian kompilasi. Nah program bisa dijalankan. Begitu juga dengan JavaScript. Nah, JavaScript kalian bisa tulis di Notepad, kalian kasih ekstensi HTML, misalkan tes.html, terus isinya program JavaScript, terus kalian jalankan di web browser, ya jalan programnya. Jadi ini contoh sederhana Notepad ya, ini paling sederhana kalau saya bilang ya. Lalu ada Sublime juga, Atom, Bracket, Vim, masih banyak hal lain ya. Ya, text editor itu banyak banget. Ada Notepad++ juga, ada banyak banget. Tergantung selera aja, tergantung selera. Jadi kalian bisa coba Sublime kayak gimana, Atom. Ya fungsi utamanya sih hampir sama ya. Jadi apa gunanya text editor? Jadi hampir semua program komputer diawali dari text editor. Jadi kita menuliskan instruksi-instruksi yang ada dalam bahasa pemrograman ke dalam text editor, lalu kemudian kita kompilasi atau interpretasi. Ini tergantung dari jenis bahasa pemrograman yang kita pakai. Apa text editor yang terbaik dan termudah? Jadi semua text editor itu, saya sudah bilang sebelumnya ya, jadi dia memiliki fungsi yang hampir semua sama satu dengan lainnya, yaitu untuk menulis teks sederhana. Ya beberapa memang memiliki kelebihan seperti tampilan visual yang bagus atau fungsi penambahan plugin. Tapi pada dasarnya itu sesuai selera aja sih. Kalau kalian mau nulis JavaScript pakai Sublime itu silakan aja, atau Bracket. Nah, tapi kita di sini akan mencoba memakai Visual Studio Code Editor. Jadi menurut saya ini lebih mudah ya. Nanti setelah ini kita lihat. Jadi ini lebih mudah untuk pemula ya, lebih mudah untuk pemula. Memang tampilannya agak gelap ya, tapi ya itu bisa disetting di theme-nya. Tapi untuk kalian kuliah nih
Mungkin kalian pakai ini dulu biar sama semua, biar seragam. Kita gunakan Visual Studio Code Editor. Oke ya, jadi sekarang kita akan download Visual Code Editor dan menginstal. Ini Visual Code Editor. Sini ya kita. Oke, ini websitenya. Nah, di sini langsung udah ada buat link untuk download. Sekarang kita download. Sekarang dia lagi download ya. Jadi begitu kalian klik yang tadi itu udah langsung download nih. Keluar di sini ya. Kalau misalkan ini nggak muncul, kalian klik di sini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke ya, sudah selesai ya. Oh, sebelum kita mulai, kalau misalkan kalian mau pakai text editor yang lain, kalau misalkan kalian sudah pernah ya jadi programmer, atau mungkin udah terbiasa dengan, kalian juga bisa coba Atom Editor ya. Nih Atom Editor, ini juga bisa nih kalau kalian mau pakai ini juga boleh. Ini sama juga text editor atau bracket ya. Bracket text editor. Nah ini ya. Kalian mau pakai ini juga boleh. Atau misalnya kalau mau pakai notepad yang di Windows, yang di default juga boleh. Terserah ya. Atau mungkin yang Sublime nih. Saya pernah pakai ini. Sublime ya. Sini juga text editor juga ya. Ini terserah, tapi kalau kalian sudah pernah program ya, program komputer terus lebih misalkan pakai ini, ya boleh pakai ini aja. Tapi untuk yang lain, sementara kita pakai ini dulu ya, pakai Visual Studio Code. Oke, sekarang kita install ya. Oke, kita run. Oke, agreement, next. Ya, next aja ya. Jadi run, next aja, terus install. Oke, udah selesai ya. Jadi sini kita checklist aja ya. Jadi ini defaultnya udah di checklist. Ini langsung melanjutkan ke program yang sudah diinstal. Kita finish. Langsung keluar program Visual Code Editor. Nah, ini programnya. Nah, ini kayak gini nih. Kalau kalian baru install, terus masuk ke programnya seperti ini. Nah, sebelum kita bikin filenya, kita install ini dulu, install Live Server. Jadi kita install ekstensi di sini ya. Jadi yang paling bawah nih, bar paling bawah sini. Kita cari Live Server. Live Server, nah ini. Ini versi 561 ya, saat ini lagi versi 561. Terus klik yang kecil ini, install. Oke, udah diinstal ya. Jadi udah diinstal. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, kita di sini sebelum kita bikin file, kita bikin folder dulu. Kita open folder di sini, kita klik di sini, open folder. Nah, di sini kita bikin folder baru. Klik kanan ya di direktur ini, klik kanan, terus new folder. Nah, ini folder misal untuk kita kerja ya. Jadi misalkan kuliah JavaScript. Oke, misalkan seperti ini ya. Jadi saya buat folder ini, kalian boleh namakan apa aja. Jadi di dalam folder ini kita select ya, select folder, kita pilih. Nah, jadi dalam folder ini kita akan bikin 7 pertemuan ya. Jadi kuliahnya itu ada 7 pertemuan ya. Sesuai dengan rencana 7 pertemuan. Jadi di sini kita akan bikin pertemuan pertama. Jadi di sini kita klik kanan, new folder. Jadi ini subfolder, kita bikin subfolder pertemuan biar lebih mudah ya. Lebih mudah untuk nyarinya. Pertemuan 1, enter. Nah, di dalam sini oke,
Kita klik sini, jadi kita masuk ke foldernya. Lalu di sini kita bikin file. Jadi folder utamanya kuliah JavaScript, subfoldernya pertemuan 01, terus di sini kita bikin file. Klik kanan lagi, kita klik new file. Nah, di sini kita kasih nama index.html. Enter. Nah, sekarang kita udah punya file HTML nih. Kita udah HTML. Nah, enaknya pakai Visual Code Editor ini, kita nggak usah lagi bikin pre-formatting dalam HTML. Jadi di sini udah ada, atau istilahnya boilerplate ya, kalau di programming itu istilahnya boilerplate. Jadi tinggal di editor ini kita tinggal klik DOC. Kita ketik DOC ya, DOC, lalu tekan tombol tab. Tombol tab itu ada di atas tombol caps lock ya, tab, DOC terus tab. Nah, nanti langsung seperti ini. Ini boilerplate namanya. Jadi ini pre-formatting untuk file HTML. Jadi semua file HTML tuh awalnya kayak gini ya. Awalnya kayak ini. Jadi HTML itu ada 3 bagian. Sebenarnya 2 bagian ya. Jadi yang pertama itu yang utama ini HTML, opening tag HTML. Ini opening tag. Nah, ini closing tagnya. Jadi di awal banget untuk file HTML tuh selalu ada ini. Selalu ada tag HTML. Tag itu ini kurung siku ya, kurung siku buka, kurung siku tutup itu namanya tag HTML. Lalu di akhiran juga, di akhir filenya itu kurung buka slash kurung HTML terus kurung tutup, kurung siku tutup. Ini selalu kayak gitu. Ini opening tag istilahnya, ini closing tag. Nah, ini selalu ada nih di tiap HTML, file HTML selalu ada. Lalu di dalam HTML ini, di antara opening tag HTML sama closing tag HTML ini ada 2 bagian lagi. Jadi yang namanya bagian head sama bagian body. Jadi di sini juga sama ya, kayak di atas ada opening tag head terus closing tag head. Ini pembuka, ini penutup, ini terus ada body. Body ini tempat kita naruh konten ya. Jadi konten-konten semua ada di sini. Biasanya yang paling banyak dari ini tuh di body ya. Lalu head ini biasanya kita buat naruh link. Kita mau link ke CSS, link JavaScript tuh biasanya kita taruh di sini, di head. Nah, kita nulis file JavaScript itu bisa di sini atau bisa di sini. Jadi nggak di antara ini, jadi nggak di antara closing tag ini, nggak di sini, tapi bisa di sini. Jadi gini ya cara nulis file JavaScript ya. Script, ini opening tag ya, terus kalian tutup kurung siku. Nah, kalau enaknya lagi di Code Editor dia udah langsung ada closing tagnya. Jadi sini kita enter. Jadi kalau kita nulis pakai Code Editor ini, Visual Code Editor ini, begitu kita nulis ini opening tag script, begitu kita selesaikan yang di sini, itu udah langsung ada closing tagnya. Dan kursornya langsung ada berada di tengah-tengah sini. Jadi kita bisa nulis JavaScript sini ya. Kayak gini ya, nulis JavaScript. Oke. Pertama itu ya, jadi bisa ditaruh di antara opening sama closing tag head, atau bisa juga di sini. Di sini ya. Script. Nah, langsung ada kan. Jadi di antara bisa taruh di sini, bisa. Tapi 99% itu selalu taruh di sini. Kecuali kalau kita pakai eksternal JavaScript. Jadi kalau misalkan file JavaScript-nya terpisah, jadi nggak di dalam HTML ini, kita taruh linknya di sini, di antara head ini. Tapi kalau misalkan di internal, di dalam file HTML, kita nulisnya di antara body. Ya gitu ya. Jadi bisa tulis di sini, bisa tulis di antara head ini, atau bisa tulis di antara body ini. Tapi enggak di antara ini ya, enggak di sini, enggak di sini, enggak di sini ya. Jadi entah di dalam head atau di dalam body. Oke, selanjutnya kita mau ngetes apakah file HTML ini sudah terintegrasi dengan live server yang sudah kita install dengan browser. Jadi di sini kita tes dengan HTML dulu ya. Jadi misalkan di sini saya mau nulis heading ya, H1. Ini H1 ini perintah untuk buat judul. Jadi ini H1 ini kayak judul dari website ya. Jadi hurufnya besar, H1H-nya itu singkatan dari heading ya. Atau tulisan kepala ya. Jadi judul. Misalkan di sini saya tulis ini judul
website. Oke. Kita mau tahu nih apakah ini udah keluar di browser apa belum. Nah, caranya karena kita tadi udah install live server, jadi di sini tinggal klik kanan. Oke, klik kanan ya. Oh, sorry, kita save dulu ya. Ini di save dulu filenya. Save. Oke, sekarang kita klik kanan di sini. Terus open with live server. Nah, keluar kan? Nah, jadi judulnya seperti ini ya. Ini judul website. Jadi dia kayak lebih besar hurufnya dan lebih tebal. Kalau kita balik lagi ke sini. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita tes lagi. Misalkan kita taruh paragraf ya. Kalau paragraf itu opening tag-nya P. Ini adalah paragraf. Dari tutorial JavaScript. Oke, misalnya kayak gitu ya. Titik. Sekarang kita save lagi. Coba di sini ya. Oh, klik kanan ya. Klik kanan, open live server. Nah, ini judul website, ini adalah paragraf. Jadi kayak gini ya. Udah terintegrasi ya dari ini terus ke ekstensi ini. Terus ke browser itu udah terintegrasi. Jadi kalian nulis program apapun di sini, open live server itu langsung keluar di browsernya. Sederhana ya, gampang ya jadinya. Oke, sekarang kita mau coba masukin program JavaScript pertama. Ini ada program JavaScript yang sangat sederhana ya. Kita coba alert ya. Ini fungsi. Jadi kalau mau nulis program JavaScript itu harus diantara opening sama closing tag ini, script sama di sini. Jadi nggak bisa di luar ya, nggak bisa. Kalian nggak bisa nulis program JavaScript di sini atau di sini atau di sini misalkan. Jadi harus diantara dua ini, diantara opening dan closing bracketnya. Oke, misalnya masukkan program alert nih. Oke, alert ini gunanya untuk memunculkan pop-up message. Jadi kayak pop-up message yang biasanya tulisannya oke atau cancel atau dan lain sebagainya. Jadi dia muncul di di layar ya. Kita coba aja. Ini pop-up message dari program JavaScript. Kita misalnya kita gitu ya. Oh, satu lagi. Jadi kalian kalau nulis di JavaScript itu terakhirnya harus ada titik koma. Oke. Jadi kalau di dalam hanya ini aja ya, di antara ini ya. Jadi setiap satu baris program, satu baris perintah alert misalnya. Atau misalnya nanti dokumen .getID misalkan. Ini harus ada ininya, titik koma. Ini menandakan titik koma bahwa perintahnya selesai sampai di sini. Jadi ibaratnya kayak kalimat, kalau kalimat kita nulis kalimat terus ada titik itu berarti kalimatnya selesai di situ. Nah, di program JavaScript kalau kita sudah nulis perintah seperti ini dan kita mau selesaikan, jadi perintahnya cuma segini aja gitu. Perintah cuma ini aja, terus selesai. Kita taruh titik koma. Itu artinya perintahnya cuma segini aja, nggak ada tambahan lagi di yang lain. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita save dulu. Ctrl S. Save, sekarang kita klik kanan, open live server. Nah, nih kan. Ini pop-up message keluar ya. Jadi ini pop-upnya seperti ini. Nanti di program JavaScript ini bisa kita ganti, mungkin tambahin barnya di oke, cancel, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diganti ya pakai program JavaScript. Nah, 127.0 ini nama server, ini localhost. Jadi localhost itu kayak gini ya, 127.0.0.1. Ini nama belakangnya bisa berbeda-beda tapi ini selalu seperti ini. Jadi ini localhost ya. Artinya localhost itu artinya server lokal. Jadi kita tidak membutuhkan internet untuk menjalankan programnya. Oke, kita klik OK. Nah, ini ya, setelah keluar dari script tadi kita masuk ke websitenya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi bisa ditaruh di sini atau bisa juga ditaruh misalkan bisa ditaruh di antara head ya, bisa juga ditaruh di antara body sini. Bisa juga, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, terus pindahin ke sini. Cancel. Oke. Kita bisa taruh di sini. Kita save, terus kita lihat.
Oke, sama aja ya. Perintahnya sama ya. Jadi terbukti ya. Jadi kalau kalian nulis program JavaScript bisa di sini atau di sini. Tapi saya sarankan di sini ya. Jadi selama dia internal program, jadi internal code dari JavaScript itu kita masukkan ke dalam body. Biasanya itu ditaruh di jadi satu baris sebelum closing tag dari body. Jadi sekitar satu baris nih biasanya ya. Biasanya dari program-program yang saya pernah lihat itu mereka selalu naruh program JavaScript tuh sebelum closing tag dari body ini. Ini misalnya ini dia ada program, ada misalnya paragraf banyak ya, ini misalnya paragraf 2, terus ini ada HTML apa, terus ini ada gambar HTML apa, terus ini ada link apa. Nah, begitu dia mau selesai, sebelum ada closing tag body ini dia masukkan JavaScript. Jadi tulisannya dia sebaris sebelum closing tag ini dimasukkan program JavaScript. Itu kalau mau ada JavaScript ya. Jadi kalau kalian mau internal program itu masukinnya di body. Tapi kalau misalkan mau masukin di sini itu biasanya link buat eksternal. Oke, jadi nanti kita bahas selanjutnya ya, bedanya internal sama eksternal. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, jadi pertemuan kali ini kalian udah bisa tahu ya internet itu seperti apa, web server, HTML, CSS, JavaScript. Itu bedanya di mana, terus text editor tuh gunanya buat apa, terus jenis-jenis program ya, ada yang kompilasi, ada yang interpreted, ada yang compiled, interpreted. Nah, JavaScript ini masuk ke interpreted language ya, bahasa pemrograman interpreted. Terus kalian udah install ya. Ini sebelum kita masuk pertemuan selanjutnya, kalian udah install ini ya, install Visual Code Editor, terus install ekstensinya, terus kalian coba kayak tadi ya, kalian masukin program seperti ini, apakah keluar di browser, masukin JavaScript apa keluar di browser. Nah, kalau udah bisa berarti kalian udah siap buat subjek selanjutnya. Mungkin selanjutnya kita akan bahas variabel, tipe-tipe data, tipe-tipe variabel, mungkin beberapa sinteks, juga cara penulisan ini ya, penulisan eksternal JavaScript file, sama kalau internal kan seperti ini, eksternal penulisannya seperti apa, dan fungsi-fungsi JavaScript seperti apa. Jadi ini harus terinstall dulu ya, harus jalan dulu sebelum kita masuk ke subjek selanjutnya. Oke ya, jadi gitu aja. Sampai pertemuan selanjutnya. Terima kasih.